Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumin hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasahbihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al haditsu tsalits asyara min alamati kamalil iman hubbukal khaira lil muslimin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah masih memperkenankan kepada kita diberikan perpanjangan umur serta dititipkan amanah kesehatan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita memulai pagi ini dengan mengkaji ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dan kita amalkan menjadi sebuah amal simpanan berharga yang memancing dan memanggil daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masukkan kita di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat shalawat dan salam itu yang terus kita baca semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita dan diberikan taufik pertolongan oleh Allah diistiqamahkan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Menyambung kaji kita hadis arba'in yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi sampailah pada hadis yang ke-13 yang membahas min alamati kamal iman hubbukal khaira lil muslimin, yaitu pada penjelasan terkait tentang tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah hubbukal khaira lil muslimin, kecintaan engkau terhadap kebaikan atau menginginkannya engkau terhadap kebaikan itu lil muslimin, terhadap orang-orang yang orang Islam atau orang yang beriman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber periwayatan daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Anas bin Malik ini merupakan khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah khadamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan atau orang-orang yang sering membantu mencukupi hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utamanya urusan dakwah Nabi, hal-hal yang diperlukan Nabi ketika di rumah, atau bahasa sederhananya manggane apa-apa yang diperlukan oleh Nabi. Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur sabda. Ujar Nabi kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Biar Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh salah seorang kalian. Maksud la yu'minu ini, la yu'minu imanan kamilan, maksudnya tidak beriman sebagai iman yang sempurna. Bukan berarti kada beriman lalu tuh ada, artinya beriman aja, cuman tidak pada titik yang sempurna. Jika orang 100 ini 50 aja. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Kada benar-benar beriman secara sempurna, itu maksudnya. Ahadukum, oleh salah seorang kalian, kita pada umumnya, dengan syarat hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia benar-benar menginginkan terhadap saudaranya yang beriman itu ma yuhibbu li nafsihi, kebaikan yang ia inginkan terhadap dirinya.
Ini Nabi berpesan dengan kalimat yang singkat, yang merupakan jawami'ul kalim, sedikit ungkapan tapi syarat dan bobot akan makna yang disampaikan oleh Nabi. Artinya orang itu, ujar Nabi, belum mencapai keimanan yang sempurna kalau orang tersebut belum pada titik yang mana titik tersebut batasnya adalah ia menginginkan terhadap kebaikan kepada orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan itu terhadap dirinya. Jadi titik kesempurnaan itu yang disampaikan menurut pandangan oleh Nabi kita SAW. Tandanya orang beriman itu adalah ia menghendaki kebaikan kepada dirinya, pun pula kebaikan itu ia hendak juga orang mendapatkan kebaikan yang sama. Ada sebatas ingin dirinya aja tuh kada. Jadi orang tuh menginginkan kebaikan itu untuk orang lain, kayak apa juga dibalik ke diri seorang hendaklah kebaikan tugasan diri kita. Nah, Islam itu menunjukkan jangan hanya kebaikan itu kepada diri seorang, namun kalau kebaikan itu disampaikan kepada orang lain. Nah, itulah tradisi kalangan para sahabat. Satu contoh dalam peristiwa beberapa keadaan, apabila sahabat itu uzur untuk menghadiri majelis Nabi atau kajian-kajian yang disampaikan oleh Rasulullah, itu tidak jarang. Yang disebutkan dalam periwayatan hadis itu namanya riwayatul akabir anil asagir. Orang yang tua meriwayatkan hadis kepada yang muda. Itu hal biasa dalam ilmu, disiplin keilmuan. Bahasa kitanya nang Tuhani mengaji kepada nang anu. Itu biasa dalam keilmuan. Pada dalam memandang umur. Itu gelangan para sahabat. Tidak jarang kepada sahabat yang lebih senior, yang lebih tua, ketika ketinggalan bahasan keilmuan itu bertanya kepada yang lebih muda. Tadi Rasulullah membahas tentang apa? Itu bertanya tuh. Kalau udzur ketika tidak bisa menghadiri. Nah, begitulah kebaikan ini yang diinginkan itu adalah kebaikan yang memang ia inginkan terhadap saudaranya, sebagaimana ia menginginkan kebaikan terhadap dirinya sendiri. Dan hadis yang merupakan kalimat syarat akan makna bahwasanya menunjukkan keimanan seseorang itu terukur, tergambar bagaimana ia menginginkan kebaikan itu kepada dirinya, sebagaimana ia juga menginginkan kebaikan itu disampaikan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sedikit berbicara tentang profil atau kehidupan Imam Malik bin Anas. Sayyidina Anas bin Malik, satu ketika beliau dititipkan oleh ibu beliau kepada baginda Nabi SAW, yang saat itu umur beliau kurang lebih sekitar 10 tahun. Riwayat lain mengatakan 11 tahun. Sangat kecil belia sekali, artinya umur 10 tahun sampai 11 tahun itu dititipkan oleh ibu beliau sepeninggal ayah beliau yang telah wafat, dititipkan kepada Nabi dengan tujuan mudah-mudahan anakku ini menjadi orang yang bisa menjadi bermanfaat kepada Nabi, membantu keperluan Nabi di rumah segala macam. Ya, diantaranya hal-hal yang berhubungan keperluan keseharian baginda Nabi. Sekitar umur 10 atau 11 tahun. Wastamarra fi khidmatihi ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tuh terus-terusan berkhidmat dan membantu keperluan Nabi sampai Nabi kita wafat tutup usia. Nah, ujar Anas bin Malik menceritakan pengalaman beliau seatap serumah dengan baginda Nabi, melihat hal ehwal Nabi. Di antaranya, kalau dapat kita pastikan, kalau Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tengah malam, maka Anas bin Malik pun bangun tengah malam. Kalau Nabi sholat tahajud, maka dapat dipastikan Anas bin Malik pun ikut tahajud di belakang bersama baginda Nabi. Kemana Nabi berjalan, maka dapat otomatis Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi pun juga mengikuti bagaimana perjalanan baginda Nabi. Jadi orang yang paling tahu karakter daripada sifat baginda Nabi adalah Anas bin Malik. Nah, ujar Anas bin Malik, sidin bakisah, Rasul itu punya prinsip, manakala aku seatap dan serumah baginda Nabi, kalau aku melakukan sesuatu, Nabi itu tidak pernah bertanya, lima fa'al tahu, kenapa ya kemaikan menggawi nang ini? Nabi itu kada pernah bertakun kayak itu. Kalau kita kan bertakun itu dalam artian maaf ya kamu. Nah, artinya sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu kada sampai jadi kita bamamai loh Anas bin Malik. Wala li syai'in taraktuhu, dan tidak pernah bertanya juga kenapa engkau meninggalkan hal ini.
Kalau kita kan bermampai gitu, nah memakai kamu kadang menggawin yang ini, itu kayak itu. Nah kalau Rasulullah itu tidak pernah bertanya seperti itu. Model masih membiarkan dalam ya. Wa kuntu wafiqan asubul ma, pada sampai titik dalam bahasan itu, dalam artian ya, sampai aku nih ujar Anas bin Malik, fatawannaitu fihi, aku nih sempat bermalas-malasan, ujar kita di rumah tuh kayak mengulir. Nabi itu kan menagur mana? Sampai menagur beliau itu kan menagur aja. Ini artinya dalam kondisi yang seperti ini, beliau akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berkhidmat kepada beliau tidak ada yang sifatnya mencaci maki kepada orang seperti itu. Makanya kan kalau kita pernah belajar di pondok itu ada kitab Akhlak Lil Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja, itu disebutkan di antara Nabi itu tidak pernah mengatakan memberikan sumpah serapah kepada orang-orang yang di sekitar beliau. Apalagi bahasa kita macam-macam, Nabi tidak pernah. Ya. Ma bu'istu la'anan wala kadzdzabin. Aku tidak pernah mau ucapkan sababan tuh mencela orang lain, tidak pernah. Kalau kita kan mudah banget melontarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, satu ketika ibu beliau menitipkan Anas bin Malik yang masih kecil itu kepada baginda Nabi, lalu ibunya beliau, ujar Mama Sidin, ya Rasulullah, ud'ullaha lahu. Ya Rasulullah, doakan anak ulun ini hingga mendapatkan kebaikan. Minta kayak itu Mama Sidin ucap. Apa ujar Nabi? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dzanbahu. Ada 4 tuh. Nabi berucap kepada Anas bin Malik, ya Allah, limpahkanlah kepada Anas bin Malik, aktsir malahu, banyakkan hartanya. Ya, dan juga wa aktsir waladahu, banyakkan anaknya. Yang kedua, wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Yang ketiga adalah waghfir dzanbahu, dan ampuni dosanya. Nabi minta untuk 4 hal yang seperti ini. Harta banyak, anak banyak, umur panjang, dosa diampuni. Kira-kira kita kalau 4 digin kabul lumayan sudah. Tapi nang pian antara pian mungkin nang mulah gairah itu nomor 3 nang ini. Nomor 2 nang ini. Wa aktsir waladahu, banyakkan anaknya. Tapi Anas bin Malik tidak menggubris hal yang seperti itu. Ibu beliau pun tidak mempunyai rasa kekhawatiran ketika doa itu dilayangkan kepada Anas bin Malik. Banyak anaknya kadang penting. Kenapa? Kalau doa Rasul itu pasti kebaikan sudah. Kita kan jadi masalah itu, jangankan anak nang banyak nang kayak nang ini, 2-3 kan sudah ngalu kok bala. Apalagi nang bejurut nang kayak itu. Nang viral memang tuh anak amber langsung 5, itu langsung bakabi umanya. Cukup 5 langsung angkatan. Pak. Jangan kan 1 atau 2. Ini doa Anas bin Malik, doa Nabi kepada Anas bin Malik. Banyakkan hartanya, kada apa-apa, anak banyak, harta banyak. Yang jadi masalah tuh anak banyak, harta akai-akai gitu kan. Kada apa-apa mas. Itu kan yang kita pikirkan saat ini, ujian pemerintah tuh 2 anak cukup. Tapi kalau orang-orang yang punya perspektif pandangan lain, apa-apa aku biar anaknya sudah membuat rezekinya, aku cuma mengambilkannya aja. Bagi yang punya tawakal kayak itu, mana yakin, mengkada yakin, apa ya sudah, ya sudah kak. Artinya bisa jadi mengamalkan apa yang disampaikan oleh ayat. Apa Allah sampaikan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah engkau punya rasa kekhawatiran meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah ini sebagian para mufassir menyebut keturunan yang lemah dalam artian berisi anak tapi tidak punya nilai kemanfaatan kepada dirinya atau bahkan orang lain. Nah, hingga di situ menyebutkan marah sedikit tapi manfaat daripada banyak, tidak menurunkan manfaat sedikit pun. Itu landasan kalau sebagian para ulama menyatakan membolehkannya dalam konteks membatasi mengatur anak ini. Tapi kalau Anas bin Malik ada bahorong di sini, amin ya Masjidin dan sini aminakan. Wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Sehingga riwayat menyebutkan panjang umur Anas bin Malik menyaksikan langsung manfaat daripada anak keturunan beliau. Artinya panjang umur sawat melihat bagaimana manfaat yang dirasakan oleh beliau ketika anak keturunan sini itu bermanfaat kepada orang lain. Waghfir dzanbahu, dan ampuni dosanya. Inilah yang masih diharapkan oleh Anas bin Malik. Nah, oleh karena itu, ketika doa ini dilayangkan kepada Anas bin Malik, beliau pun merasakan
falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi waladi mi'atan wa khamsami'atan wa ashruna. Ujar beliau, kurasakan efek daripada doa baginda Nabi itu. Anak keturunanku itu, anak dan terus cucu itu 125. Bahkan riwayat lain menyebutkan Anas bin Malik sawat anak 100. Anak ada tahu bininya berapa? Cuma riwayatnya seperti itu, ada mengatakan 100 anak. Ayo, ini 100 anak nang itu lah. Wah, mau main bola nang itu, tasalihor apa untuk ganti stok ada aja lagi yang lain. Itu juga baginda Nabi. Di antaranya dzukuran, lalakian pulang, ya. Walam yarzuq illa banataini ala ma qila. Dari sekian banyaknya itu 2 ikung aja bibinian. Wah, sisanya berapa? Sisanya 100. 100 tuh 2 ikung aja bibinian. Nah, riwayat di sini 125. 2 ikung aja nang bibinian, sisanya lalakian barataan di situ. Dan beliau lagi merasakan wa inna bustani la yathmuru fis sanati marrataini. Ujar beliau, kebunku itu bisa tanam dalam arti panen sampai 2 kali setahun pulang. Jangan berbahuma tuh 2 kali setahun sih din. Anakku banyak personel macam mana? Ini nang baputik nyaman jadinya. Wa fihi raihanun yaji'u minhu rihul misk. Jadi kita aroma yang ada pada tanaman tadi itu semerbak bau wangi daripada tanaman-tanaman tadi. Doa Nabi luar biasa. Nah, yang terakhir ini walaqad baqaitu hatta saumtul hayata. Dan sampai detik ini, waktu itu beliau merasakan, aku pun merasakan bosan dalam kehidupanku. Kenapa? Kepanjangan umur. Di bahasa kita, dulak hidup. Dulak hidup. Ayo. Ini riwayat menyebutkan, di antara 124 kalangan para sahabat, yang hampir sama dengan jumlah kalangan para nabi dan rasul, 124 ribu itu termasuk Anas bin Malik inilah orang yang terakhir meninggal dunia daripada seluruh sahabat-sahabat yang senior itu. Pandudian. Karena umur panjang tadi Pak. Dan terakhir ya setelah Anas bin Malik adalah Abu Tufail. Itu yang paling muda lagi. Hanya meninggal dunia Abu Tufail. Jadi beliau itu terakhir tapi nomor 2 terakhir. Setelah itu Abu Tufail, baru habis sahabat-sahabat yang lain. Nah, ternyata riwayat menyebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang bernama lengkap adalah Nu'man bin Thabit itu pernah berguru kepada Anas bin Malik sempat. Jadi Imam Abu Hanifah pendiri mazhab pertama itu sempat berguru kepada 4 sahabat, termasuk di antara 4 sahabatnya adalah Anas bin Malik. Sisanya Imam Abu Hanifah berguru kepada 4.000 kalangan para tabi'in. Gurunya 4.000. Jadi gurunya itu 4.000 kalangan para tabi'in. Tabi'in ini kan muridnya para sahabat. Dan sempat berguru kepada sahabat 4 orang sahabat diantaranya Anas bin Malik. Gurunya 4.000. Imam Malik gurunya 900. Gitu. Kita gurunya berapa? Nah, itu yang terjadi. Jadi tidak ada bahasanya tuh kayak ini. Tidak ada fanatisme terhadap suatu guru itu jangan ada. Selama guru itu menjelaskan kepada kebaikan, ambil syarat keilmuannya. Para ulama menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Itu Muhammad bin Sirin menyebutkan. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama kita ini, sesungguhnya ilmu kita ini erat kaitannya dengan urusan keagamaan. Ilmu apa aja itu pasti ada merambat kepada hal-hal yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu pesan beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lakukan cross check, lakukan teliti terhadap siapa sumber yang kita ambil keilmuannya. Asal sini menyampaikan tidak keluar daripada Al-Quran hadis kitabnya jelas, ambil. Nah, kadang-kadang kita ini apa? Membatasi guru nih ke sini. Oke, misalkan dikatakan itu murabbi, level murabbi itu seperti apa sampai saat ini? Sulit sudah. Masalahnya lo kesulitannya untuk mendapat sosok murabbi itu sulit sudah. Ya sudah, apa nanti jadi kita orang awam, bagaimana perjalanan para ulama terdahulu sampai mengambil guru yang begitu banyaknya yang seperti ini. Artinya kalau guru menjelaskan kebaikan, ambil saja keilmuannya. Jadi diberikan batasan sehingga mengatakan guru kami sudah wafat, kada ada lagi guru kami. Banyak kayak guru-guru yang lain. Saya ikut sidin aja lah, banyak.
Nah, itu sekali lagi ini menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama terdahulu begitu himmahnya yang luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana catatan sejarah lagi, contoh Imam Bukhari yang bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, lengkap bakal beliau. Itu nyaman dihafal tuh. Nyaman dihafal. Muhammad bin Ismail, Nabi Ismail kan anak abahnya Nabi Ibrahim. Itu aja, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Nama lengkap Imam Bukhari. Seperti itu. Dan di antaranya beliau itu mengambil sanad keilmuan dalam jurusan hadis itu. Bukan sekadar gurunya yang kemana-mana itu, tapi karena garis sutra wilayah Uzbekistan itu pas lurus. Jadi gurunya banyak di sini. Jadi salajurnya mumpung ilmunya ada, gurunya ada, ambil salajur, maka disebut garis sutra. Dulu kalangan para sahabat dulu, para ulama terdahulu, bagaimana mengaktualisasikan keilmuan luar biasa sehingga mengambil kesempatan akan hal itu. Itu diantaranya. Nah, itulah sekali lagi yang dirasakan oleh Anas bin Malik. Satu lagi daripada hal yang didapatkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan satu ketika Nabi itu mendoakan kepadaku dengan menyentuhkan tangan beliau yang mulia di kepalaku. Nah, ini takin. Kayak ini berdua. Dijapai kepala Anas bin Malik oleh Nabi. Ujar beliau, ketika aku sudah tua, yang tadi tuh saumtul hayat, bosan hidup tadi tuh. Anak kedua kalau itu kan bosannya frustasi lain. Ini sudah tua, ujar beliau. Tapi aku rasakan efek daripada sentuhan tangan mulia Nabi itu. Ini nama nang dijapai Nabi itu nang di sini. Sini hirang sisanya di huban bertahan di sini. Daripada tangan mulia Nabi itu artinya hubannya ada tumbuh di situ. Nabi itu karena pernah menyentuh tangan Anas bin Malik di sini. Jadi nang sekitaran sentuhan Nabi di sini itu hirang bertahan karena huban. Tapi karena faktor usia behubannya, tapi nang behuban itu bagian higanya aja. Area daripada sentuhan Nabi itu kada behuban. Itu disebutkan Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il. Jadi dekasan Nabi itu berucap nah ini berdua kayak itu bisa kada behuban salawasan tapi Nabi berucap kayak ini loh. Mudahan bisa kada behuban. Nah, itu kalangan ulama kita kadang-kadang itu minta doa najamatul kopiah, minta doakan. Mungkin daripada mengikuti perilaku Nabi tersebut. Nah, disebutkan lagi penjelasan hadis ini adalah la yakmunu imanu kulli wahidin minkum hatta ya'ti bi khaslatin min khisalil iman alwajibah alaihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai ia memberikan bagian haknya itu kepada orang lain, itu yang itu merupakan bagian daripada keimanan seseorang. Artinya kalau itu memang hak orang lain, berikanlah hak orang tersebut kepada orang lain. Kita melihat bagaimana peristiwa peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat. Itu dituliskan di Al-Qur'an. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Sampai ada sahabatnya sudah terkulai lemas. Perangnya itu kayak perang-perang wah ini tinggal klik tombol aja sudah meledak roda di sana. Jadi wah ini tuh perang-perangnya masih kedua ini masih ada bujur-bujur turun ke lapangan. Nah, kalangan sahabat itu perang-perangnya bisa bujur perang fisik, lapangan, berjam-jam yang terjadi seperti itu. Dia sudah awak sudah bersimbah darah dan terluka segala macam, lelah kehabisan tenaga. Nah, lain sudah terkapar aja sudah. Musuh terkapar, seorang terkapar juga. Ada sahabat membawakan air. Dengan niatan ingin meminumkan, mengisi tenaga kawan nang muslim, nang Islam tadi itu sudah terkulai lemas. Anak meminumi, nang diminum ini berucap, silakan berikan kepada kawan yang lain. Mungkin kawan lain lebih memerlukan. Padahal seorang memerlukan lawan banyak. Dijolong lawan nang kedua berucap pulang, berikan ini kepada sahabat yang lain. Mungkin sahabat lain lebih berhajat untuk minum, diisi tenaganya. Datang pulang nang ini membawa ke sahabat nang ketiga. Tak putar berdataan akhirnya Pak, berbulik kepada yang pertama sudah meninggal dunia. Berbulik pulang kepada yang kedua, mungkin barangkali masih hidup, datang pulang yang kedua sudah meninggal dunia. Ini digambarkan oleh Al-Qur'an. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Inya tuh nah jaka bahasa kita. Ini perlu, tapi ini berikan hak itu kepada orang lain. Walau kana bihimul khasasah, sementara di posisi yang ada Inya tuh lebih berhak mendapatkan untuk keselamatan diri. Tapi ini bukan bunuh diri, tidak. Inya mengira masih bisa bertahan. Sehingga diberikan kepada orang lain. Nah, yang terjadi. Marek bari rilaannya sahabat tuh seperti itu. Satu lagi cerita yang unik. Sebagai penutup.
Artinya membuktikan kecintaan kita kepada sahabat, kepada orang lain. Jabir bin Abdullah menyebutkan sebuah riwayat, dituliskan dalam kitab Hasya Abi Jamrah Mukhtasar Imam Bukhari. Disebutkan dalam kitab itu ketika peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq adalah idenya Salman Al-Farisi dalam kondisi menabuk lubang Khandaq itu. Kan supaya kafir Quraisy tidak sempat memasuki wilayah itu. Akhirnya dibikin sebuah gali lubang luar biasa. Ketika menggali lubang luar biasa, akhirnya yang terjadi apa? Ujar Jabir bin Abdullah, kulihat khamasan, perut baginda Nabi itu khamas kita kimpis perut Nabi itu. Pas kimpis, kalau lagi apa-apa, artinya kebangetan lapar. Datang ke rumah, adalah makanan kira-kira, ada gandum beberapa, bikin makanan. Adalah lagi yang lain, ada kambing halus. Ada kambing halus, biar kusembelih. Tujuannya apa? Untuk menjamu baginda Nabi yang lapar situ. Ya sahabat tuh respect luar biasa, paham aja. Dilihat ketika sudah masak, apa yang terjadi? Disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, kalau sudah selesai, beberapa orang daripada pian 6-12 orang silahkan datang ke rumahku untuk menjamu. Ya Nabi, silahkan engkau pulang duluan. Beberapa langkah Nabi berucap, ya ahla Khandaq, wa seluruh orang-orang yang di wilayah Khandaq ini. Ya, fa inna Jabir, sesungguhnya Jabir yasnaulaka, membuatkan engkau sebuah makanan, fa hayya hala binabikum. Kita tuakan barataan kio 6-12 bajur di dalam kitab itu disebutkan 1000 orang nama iringi. Apa Nabi itu sudah bocap dah. Dia Nabi ini jangan permalukan aku di hadapan baginda Nabi. Ini gesen namanya nah, jangan dikio banyak-banyak lo binakan mayu. Tapi Nabi apa? 1000 orang datang silakan. Jabir bin Abdullah nonton beberapa bebulik bahasa. Ada mayu ya Rasul. Ya Nabi silakan. Jangan engkau buka tutup panci itu sebelum aku yang membukanya. Masih ya, ada apa di balik ini? Sampai ke rumah apa nanti gandum tadi nang jadikan roti ya, ada makanan semacam gulai lah nang menjadi kuahnya atau selainya seperti itu dibagikan dengan tangan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diberikan kepada sahabat. Kusaksikan Jabir bin Abdullah, Sidin ini pemimpinnya, tapi Sidin yang mengautakan menjadi pelayannya, luar biasa akal Nabi kita. Diberikan kepada sahabat sampai 1000 orang. Ujar Jabir bin Abdullah, ketika terakhir ku buka tutup panci, masih menggelagak kuah tadi itu kada habis. Daripada mukjizat Nabi SAW. Yang kita lihat di sini apa? Bukan sisi mukjizatnya, karena kita kada menuruti mukjizat. Tapi yang kita lihat bagaimana solidaritas kalangan para sahabat dalam kondisi yang seperti itu, meskipun sedikit tetap terasa sabar. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi SAW. Al-Fatihah.